Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, khusus para alim ulama, para kiai, utama guru kita pimpinan subuh gabungan Kawi Citayam Bapak Kiai Haji Ismail, kemudian Kiai Haji Abdul Aziz Qasim, Kiai Haji Rusli Pamana, Kiai Haji Wahyu Yuha, Kiai Haji Sayumi, Kiai Haji Salihin, Kiai Haji Al-Qidah, serta para asatidz Kiai lainnya yang tidak kami sebutkan, namun tidak memerasi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semuanya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya dengan taufik hidayah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan dalam acara ini dalam rangka kita selalu berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jika kita semoga mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Alhamdulillah, marilah kita sedikit mendapatkan atau bertemu kepada ilah hadrat Muhammad sallallahu alaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa thumma ila ruhi al-mu'allif Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Badi al-Jawi, wa thumma ila arwah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka
tasta'isa billah ay yaskunu qalbuka ma'allahi wa la yanfaru minhu tastawhisu min nafsik ay faqta' muwadati nafsik sila syiblu ba'da mawnihi an halihi fil manami faqala qala Allah ta'ala ya Aba Bakr atadri bima ghafartu laka qultu bisolil a'mali. Hadirin Allah, makalah yang ke-29 berkata seorang bernama Abu Bakar, karena beliau tinggal di suatu daerah di kota Baghdad yaitu bernama Shibli, sehingga beliau digelar dengan nama panggilan dari kota Shibli bernama Tuan Syekh Shibli. Bahwa berkata Syekh Shibli, "Idza aradta an tasta'isa billah," apabila kalian ingin mendapatkan kenyamanan, merasa tenang hati engkau bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, "Astauhis min nafsik." Hendaklah engkau ayfaqta muwadatin nafsik. Hendaklah engkau memutuskan rasa cinta kalian kepada dirimu. Kalau kita masih cinta kepada diri kita, cinta kepada selain Allah, maka rasa cinta kepada Allah itu tidak akan terjadi. Kalau kita ingin cinta dan nyaman dengan Allah, maka hendaklah kita senantiasa berusaha menghilangkan rasa cinta kepada diri kita. Itu kata Syekh Shibli. Su'ila Shibli ba'da mautihi. Ini cerita tentang bahwasanya Syekh Abu Bakar yang dengan nama Syekh Shibli, dia dimimpikan oleh seseorang. Su'ila Shibli ba'da mautihi an hali fil manam. Seseorang ulama besar memimpikan Syekh Shibli, beliau ketika setelah mati beliau masuk surga, dimimpikan. Faqala Allahi, jadi beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah masukkan beliau ke dalam surga? Faqala Allahi, berkata dia bahwa Allah berkata kepadanya, pada Shibli, ya wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka, tahukah engkau kenapa aku mengampuni engkau? Qultu, kata Syekh Shibli, bisolil amali, karena amal solehku. Kata Allah, lah, bukan. Jadi Allah berkata Shibli, kenapa kok aku mengamati engkau? Kata Shibli, karena amalku yang baik, karena perbuatan amalku yang baik. Kata Allah, bukan. Kemudian dikatakan lagi bahwa qala qultu, bukan, tidak. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, apakah dengan keikhlasanku? Kata mereka, bukan. Kata Jibril, kata Syekh, bi ikhlasi ubudati, karena keikhlasan ibadahku. Kata Allah, qala la, bukan karena engkau ikhlas dalam beramal. Qala, kata Syekh mengatakan juga, bi haji wa shaumi wa salati, karena hajiku, karena puasaku, karena salatku. Qala, kata Allah, bukan. Qultu, berkata lagi kepada Syekh mengatakan kepada Allah, bi hijrati lis-salihina wa li talabil ilmi, karena aku hijrah kepada berbanyak orang soleh dan karena aku menuntut ilmu. Kata Allah, qala la, bukan. Qultu,
Kata Syekh, ilahi fabima, ya Allah ya Tuhanku, kalau begitu karena apa kok bisa engkau mengampuni aku dan memisahkan dan memasukkan aku dalam surganya? Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdadi. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ingatkah engkau ketika engkau berjalan di gerbang pintu Baghdad, fawajadta, engkau mendapatkan hirratan shaghiratan, engkau mendapatkan seekor kucing yang kecil, qad afaha al-bardu, dalam keadaan sungguh dia itu karena keringinannya sehingga lemah dirinya. Wahia tazawi min syiddatihi, kemudian dia merasa pojok karena sangat dinginnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhaha, engkau mengambilnya. Jadi kucing itu dalam keadaan dingin, kemudian waktu keadaan lemah karena kasih sayangnya, kemudian engkau ambil. Fa akhadhaha rahmatallaha, karena dengan kasih sayang engkau lah engkau menyayangi kucing itu, engkau masukkan ke dalam jubahnya. Wa akhadhaha fi farwa, engkau masukkan itu kucing yang kecil ke dalam jubahnya. Wa kana 'alaika wiqayatan laha, dengan seperti itu engkau menjaganya agar kucing itu tidak kedinginan, tidak merasa kelemahan. Faqultu na'am, faqulta na'am, ya betul, kata Syekh, betul. Faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hirra rahimtuka, karena dengan kasih sayang engkau dengan seekor kucing maka aku rahmati engkau, aku masukkan engkau dalam surganya. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa ini bahwa ibadah kita yang begitu banyaknya, yang begitu luar biasa, belum tentu dari situ kita masuk surga. Justru seorang ulama besar ini masuk surganya bukan karena itu, justru karena beliau ketika berjalan di suatu subuh, suatu pagi, beliau melihat seekor kucing, karena kasih sayangnya beliau ambil tali yang buka tujuannya, dia masukkan, dia lindungi itu dari kedinginan, maka itulah Allah ampunkan. Artinya sekecil apapun kita tidak tahu mana ibadah kita yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita anggap remeh suatu yang kecil, mungkin itulah yang bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan karena amal kita masuk surga, kita masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan mengecilkan ibadah atau sekecil apapun apa yang kita lakukan. Syekh ini beliau luar biasa, sampai beliau tidak tahu bahwa sebab dia masuk surga itu mungkin karena amalnya, ternyata karena dia menyayangi seekor kucing. Itulah hebatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang itu ke dalam surga karena mungkin dari yang kecil Allah masukkan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori kita bisa menyayangi siapapun, karena siapapun kita menyayangi insya Allah akan Allah sayangi. Berkata birahmatika yatul hirrah rahimtuka, karena dengan kasih sayang engkau lah kepada ini kucing maka aku sayang engkau dan aku masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengerjakan walaupun sekecil apapun kita bisa lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.